toolnya seperti apa, ini akan dibahas semuanya di sesi 3, teman-teman. Nah, lalu di sesi 3 ini juga saya akan memberikan template landing page yang udah jadi, di mana teman-teman tinggal langsung aja ya untuk menambahkan template tersebut nanti di landing page-nya. Seperti itu. Dan supaya teman-teman tidak harus ngedit-ngedit lagi dari awal. Dan karena ini adalah sesi yang lebih susah lagi dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya. Sesi satu itu menurut saya gampang ya kalau teman-teman sering untuk interaksi dengan iklan-iklan yang sesuai dengan kategori ya itu bakal menemukan juga produk-produk winningnya. Sesi 2 juga bisa dikatakan gampang karena di sini saya sudah menyediakan toolsnya untuk teman-teman gunakan. Nah, namun di sesi 3 ini tuh agak sedikit berbeda teman-teman ya karena materinya itu lebih sedikit ke hal teknis banget ya. Maka dari itu teman-teman di sini harus lebih aktif lagi dalam bertanya. Kalau teman-teman nggak ngerti silakan untuk ditanyakan saja ya. Jangan hanya teman-teman diam aja, pasif, gak ngerti udah gitu ya. Karena sama teman-teman ya, member-member private yang lain pun, alumni-alumni yang bawa acara itu, dia juga sama ya, melewati fase-fase itu. Dan nanti di minggu depan bakal ada lima pembicara lagi teman-teman ya. Ada 5 orang yang jadi pembicara sama juga alumni. Dia itu udah sukses di produk digital, udah sukses juga di produk fisik ya. Ada juga yang udah sukses di produk travel umroh. Saya undang untuk memotivasi teman-teman supaya lebih gercep lagi ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Nanti di hari Minggu berikutnya, teman-teman ya. Jadi setiap minggu kita akan rutin ya mengadakan acara-acara seperti itu. Nah, oke. Di landing page ini, teman-teman ya, ada beberapa website yang kita gunakan. Tapi sebelum ke sana, saya akan jelaskan dulu apa saja sih website yang kita bisa gunakan. Apa itu landing page dulu deh ya? Apa itu landing page? Landing page ini tuh berbeda seperti website, teman-teman ya. Berbeda banget. Kalau landing page itu cuma satu halaman. Cuma satu halaman. Contohnya, misal saya di sini mau buka Chrome dulu ya. Nah, ini disebutnya dengan landing page, teman-teman ya. Cuman satu halaman. Kalau landing page ini tuh cuma satu halaman. Sedangkan kalau website ini tuh lebih kompleks lagi. Kalau website di dalamnya itu ada daftar, ada menu, ada login. Nah, itu website teman-teman ya, lebih kompleks lagi. Sedangkan kalau landing page ini tuh cuma satu halaman seperti ini aja. Nah, selanjutnya di mana kita bisa membuat landing page seperti ini. Nah, di sini ya ada beberapa website builder yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu ada Skalef, teman-teman ya. Skalef ini tuh adalah salah satu landing page yang menurut saya cepat banget ya. Secara kecepatan landing page itu cepat banget. Tapi dari fitur-fiturnya sangat terbatas, sangat minimalis banget ya. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang saat ini tuh pemula baru pertama kali buat landing page, teman-teman menggunakan Skalef. Tapi ya itu juga teman-teman ya, fitur-fiturnya terbatas, jadi agak kesulitan juga untuk teman-teman yang masih pemula untuk custom fitur-fitur yang tidak ada di Skalef. Yang kedua ada Berdu. Nah, Berdu ini salah satu website builder yang paling bagus menurut saya. Kenapa? Karena mudah banget digunakan oleh pemula, fitur-fiturnya banyak dan harganya juga terbilang sangat murah ya, di 75.000 per bulan. Sedangkan kalau Skalep itu paling murahnya di 47.000 per bulan, teman-teman. Ada order online sama WordPress. Nah, order online ini juga bagus, teman-teman bisa gunakan. Harganya paling mahal di 149.000, tapi fitur-fiturnya itu sangat-sangat sederhana. Kalau WordPress ini lebih bagus lagi, tapi saya sarankan teman-teman tidak menggunakan WordPress karena ya biayanya juga sangat tinggi ya untuk teman-teman menggunakan WordPress di awal. Dan di malam hari ini kita akan belajar membuat landing page menggunakan Berdu, teman-teman ya. Menggunakan Berdu. Untuk cara daftarnya itu cukup gampang banget ya, teman-teman. Untuk cara daftarnya, kalian tinggal pergi aja ke Chrome seperti ini, lalu kalian cari aja di sini Berdu gitu ya. Nah, di sini, kalau teman-teman baru pertama kali login ya, baru pertama kali masuk ke Bardo maksud saya, untuk tampilannya itu seperti ini.
Dan di Berdu ini tuh ada gratis selama 14 hari tanpa komitmen. Jadi kalian bisa explore fitur-fitur Berdu ini secara gratis, teman-teman, selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari ini, teman-teman harus bayar. Bayarnya berapa? 75.000 per bulan. Dan saya sarankan teman-teman tidak bayar dulu di awal, tapi nanti ketika teman-teman mau iklan, baru teman-teman bayar. Begitu. Nah, sekarang setelah teman-teman berada di tampilan seperti ini, kalian tinggal daftar aja sekarang di sini. Tinggal daftar aja sekarang. Nah, seperti biasa ya, di angkatan-angkatan lain juga saya melakukan hal yang sama di sini. Siap, di sini siapa 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 aja deh yang secara sukarela untuk dijadikan contoh sebagai bahan contoh. Bebas mau dari siapa nih. Saya minta nomor HP sama emailnya. Jadi saya bantu untuk daftarin nanti teman-teman tinggal ubah aja secara mandiri. Saya mau Mas. Oke, Mas Aldi. Boleh kirim emailnya sama nomor HP-nya di sini. Ini misal nama tokonya toko apa ya? Toko serba ada gitu ya. Toko serba ada. Oke. Ini untuk nomor HP-nya dan ini untuk emailnya. Oh, sorry, email ya. Di sini berarti kalau email. Untuk passwordnya saya akan gunakan ini dulu, Mas Aldi ya. Nanti Mas Aldi bisa ubah di bagian password. Nah, ini toko serba ada aman aja karena nanti kita bisa ubah ya untuk nama websitenya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman, kalian tuh cukup daftar emailnya di sini, email, telepon, password, dan juga toko. Ini bebas ya. Mau disamakan dengan halaman juga boleh. Ini bebas, teman-teman, karena gak terlalu berpengaruh ke profit. Setelah itu, teman-teman tinggal pilih daftar baru aja di sini. Nah, ini tokonya sudah ada, ternyata toko serba ada, udah digunakan, makanya kita akan gunakan yang lain. Contohnya, toko Amanah Store gitu ya. Coba ini udah ada belum nih? Nah, ini belum ya. Kalau teman-teman berhasil, kalian bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, ini nanti bakal ada pop-up kayak gini ya. Kalian tinggal pilih selanjutnya, 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 dan coba mulai mencoba. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan di awal adalah kalian harus kirim dulu ya ini kunci tokonya ke saya. Karena ini ya, Berdu ini gratis. Kalian kan trial nih selama 14 hari. Nanti kalau saya ngecek tugas teman-teman ya, saya tuh gak bisa lihat landing page-nya karena harus menggunakan toko. Nih, saya contohkan ya. Saya akan buat landing page yang random dulu nih kayak gini ya. Ini landing page-nya nih udah jadi nih kayak gini ya. Ini kalau dilihat sama akun saya, ini bisa teman-teman tuh. Ini bisa kelihatan. Tapi kan nanti kalian bakal mengirimkan tugas ke saya ya. Link landing page-nya untuk saya evaluasi. Kalau dibuka di saya, nanti tampilannya seperti ini tuh. Halaman terkunci karena website ini tuh belum resmi, hanya untuk testing saja. Nah, maka dari itu teman-teman harus memberikan kode aksesnya kepada saya. Di mana tadi kode aksesnya? Ya, ini kode aksesnya teman-teman ya. Itu langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika sudah berhasil daftar berdunya. Yang kedua, teman-teman, setelah kalian berada di tampilan seperti ini, kalian tinggal masuk ke menu produk. Ini adalah langkah yang paling wajib banget teman-teman lakukan ya. Pilih menu produk, terus kalian bisa pilih di sini tambah produk. Untuk nama produknya ini disesuaikan ya. Contoh jam tangan mini gitu ya. Untuk harganya di 130.000. Kalau teman-teman mau menggunakan gambar, silahkan kalian bisa menggunakan gambar ya seperti ini. Lalu kalian pilih simpan. Jadi kalau untuk di gambar di produk ini kalian hanya menambahkan nama, gambar, sama harga produknya. Lalu teman-teman bisa pilih simpan gitu ya. Setelah teman-teman pilih simpan, apa lagi yang harus teman-teman lakukan? Kalian itu harus optimasi dulu landing page-nya dengan cara kalian bisa masuk dulu ke pengaturan di sini ya.
pengaturan, masuk ke bagian pembayaran. Nah, ini kan hanya bayar di tempat aja ya. Hanya bayar di tempat aja. Kalian bisa tambahkan pembayaran baru di sini. Pembayarannya transfer. Ini banknya banyak banget, teman-teman bisa pilih dan bisa pilih beberapa juga ya. Nah, bisa pilih beberapa juga untuk nanti kita perform gitu ya. Nah, ini misal nama saya deh. Ini nanti tolong ya, Mas Aldi dihapus. Ini nomor rekeningnya saya random aja dulu kayak gini. Lalu sekarang sudah muncul nih dua metode pembayaran. Nah, kalau udah seperti ini udah. Itu langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan di awal. Oke? Nah, setelah seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Kalian harus menambahkan template landing page winning dari saya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masuk ke bagian tampilan. Nah, ini disebutnya tampilan, teman-teman ya, buat kalian yang nggak tahu. Nah, ini tuh disebutnya tampilan nih, yang ini. Kalau teman-teman bingung nanti, kalian bisa masuk dulu aja ke menu home, masuk ke tampilan, masuk ke bagian halaman tambahan. Nah, yang ini kita hapus dulu aja, kan ini contoh ya. Kalian tinggal masuk ke menu impor di sini, teman-teman ya, menu impor. Setelah kalian klik menu impor, nanti bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Kalian tinggal cari aja nanti template landing page dari saya. Contoh yang ini ya. Nah, maka secara otomatis teman-teman di sini ya template-nya langsung muncul. Jadi kalian tidak perlu untuk menyusul landing page-nya dari awal. Karena saya sudah menyiapkan landing page, template landing page yang teman-teman bisa langsung gunakan. Seperti ini template-nya teman-teman. Kalian tinggal edit-edit aja gitu ya. Nah, kalau udah dimasukkan template-nya, sekarang pilih simpan. Gitu ya. Dan usahakan ketika teman-teman ngedit landing page, itu kalian harus menggunakan mode HP. Ini kan ada tiga mode ya. Ada desktop, ada tablet, sama ada handphone. Nah, teman-teman gunakan yang mode handphone untuk ngedit landing page-nya ya. Tinggal diklik aja. Kalau kekecilan kan bisa atur ke bawah atau ke pinggir seperti ini. Gitu, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Ubah nama halamannya di sini sesuai dengan nama produknya. Jam tangan Ultra Pro Max ini ya. Ini berarti namanya harus udah di renaming. Nanti saya akan jelaskan ya di renaming. Jam tangan Ultra Pro Max. Simpan. Nah, sekarang kita akan membahas struktur landing page-nya satu-satu, teman-teman ya. Kita akan belajar dulu terkait apa sih ini semua, kenapa harus seperti ini strukturnya. Saya akan mulai dulu dari yang namanya headline, teman-teman. Apa itu headline? Headline itu adalah kalimat utama yang menyampaikan pesan inti dari iklan ataupun promosi. Ini harus jelas, menarik, dan harus merujuk pada manfaat atau nilai produk, teman-teman. Dan headline ini itu dibagi jadi tiga, teman-teman. Ada pre-headline, ada headline, dan juga sub-headline. Ada pre-headline, ini yang paling atas tuh pre-headline, teman-teman. Nah, ini ada pre-headline, headline, dan juga sub-headline. Ya, headline itu dibagi jadi tiga. Lalu, teman-teman ya, masing-masing headline ini itu punya rumus yang berbeda-beda, teman-teman. Dan di sini juga dikatakan ya, jangan sesekali, teman-teman, di bagian pre-headline di sini, di bagian pre-headline, teman-teman itu menggunakan kalimat statement ataupun pernyataan. Contoh, teman-teman jualan jam tangan. Lalu teman-teman bilang di pre-headline-nya seperti ini. Jam tangan ini adalah jam tangan terbaik. Jam tangan ini adalah jam tangan paling canggih. Nah, ini tuh nggak boleh, teman-teman. Karena kalimat tersebut ini akan membuat audiens ini tuh masuk ke fase consideration, pertimbangan. Emang bener nih jam tangannya terbaik. Emang bener nih jam tangan ini paling canggih. Jadi bukannya audiens mau order produk kita, melainkan mereka tuh bakal mempertimbangkan, teman-teman. Jadi ubah kalimat pernyataan menjadi pertanyaan. Nah, contoh kalimat pernyataan kayak tadi ya, jam tangan ini adalah jam tangan terbaik.
ubah jadi pertanyaan kalimat tersebut. Contoh, emang benar jam tangan ini jam tangan terbaik untuk saat ini? Pertanyaan. Ya, jadi statement diubah ke pertanyaan. Seperti itu. Dan ini adalah contoh formulanya, teman-teman. Di sini ada beberapa produk ya. Ini ada produk kacamata, sabuk, skincare ya, kursus online dan lain-lain. Jadi untuk contohnya kayak gini misal. Kacamata anti radiasi ya. Sering pusing dan mata perih setelah lihat layar seharian. Mata kamu gampang lelah pas kerja di depan laptop ataupun HP. Kulit wajah kusam atau sul- kulit wajah kusam dan gak glowing meski udah pakai banyak produk. Capek punya jerawat yang selalu balik lagi meski udah bersihin wajah secara rutin. Bingung mulai bisnis online dari mana padahal pengen coba penghasilan sendiri. Sudah coba jualan tapi gak ada yang beli. Nah, jadi si pre-headline ini adalah kalimat pertanyaan namun di dalamnya itu harus menyadarkan audiens terhadap masalahnya, teman-teman. Kalimat pertanyaan berupa masalah audiens yang sering banget audiens rasakan. Di mana kita harus tahu nih masalah-masalah audiens itu apa? Di value proposition canvas yang teman-teman sudah buat di bagian mana fears, ketakutan dimasukkan di sana. Nah, ini supaya teman-teman juga bisa nanti membaca kembali. Nih, saya akan kirimkan di meeting chat, teman-teman ya. Waduh, di meeting chat tuh kebanyakan ya. Mungkin saya akan kirimnya di WA deh. Nih, saya akan kirim di grup angkatan 28. Nah, teman-teman bisa nanti baca-baca ya. Nah, ini untuk pre-headline, teman-teman ya. Jadi harus berupa pertanyaan di sini untuk pre-headline-nya dan juga kalimatnya ini harus merujuk kepada masalah-masalah yang audiens ini rasakan. Kayak gitu, ya. Nah, terus di sini ada headline, teman-teman. Headline ini berarti yang kedua, yang ini, ya. Headline ini teman-teman bisa menggunakan formula kalimat membayangkan. Tujuannya apa? Supaya audiens ini tuh bisa memvisualkan produknya, bisa membayangkan produknya sebelum mereka tuh benar-benar beli. Jadi udah kebayang nih, produknya tuh bakalan nantinya kayak gimana experience-nya. Contoh ya, bayangkan mata kamu tetap segar meski kerja depan layar seharian tanpa pusing, tanpa pegal. Bayangkan bisa duduk, jalan, dan tidur tanpa keluhan nyeri pinggang setiap hari. Bayangkan punya ruang tamu yang elegan sekaligus bisa jadi tempat tidur tamu dalam hitungan detik. Bayangkan bisa masak 5 menu dalam satu alat tanpa perlu gonta-ganti panci atau wajan. Dan di bagian headline ini bisa jadi juga ini adalah kalimat penyelesaian dari pre-headline yang udah teman-teman buat. Jadi kalau digabung kayak gini teman-teman, misal ya, sering pusing dan mata perih setelah lihat layar seharian. Bayangkan mata kamu tetap segar meski kerja depan layar seharian tanpa pusing, tanpa pegal. Pinggang sering nyeri saat duduk atau bangun tidur. Bayangkan, bisa duduk, jalan, ataupun tidur tanpa keluhan nyeri pinggang setiap hari. Bingung mulai bisnis online? Ah, ini bisnis online nggak ada ya. Untuk produk apa lagi nih? Skincare. Skincare. Kulit wajah kusam dan gak glowing meski udah pakai banyak produk. Bayangkan, wajah kamu tetap tampak lebih cerah dan kencang dalam 7 hari tanpa perawatan mahal di klinik. Nah, kayak gitu. Makanya di template landing page juga itu contohnya kayak gitu, teman-teman. Nah, sering pusing dan mata perih setelah lihat layar seharian. Bayangkan, mata kamu tetap segar meski kerja di depan layar seharian tanpa pusing, tanpa pegal. Dan untuk subheadline-nya, teman-teman bisa menggunakan penawaran. Contohnya seperti ini. Dapatkan garansi uang kembali 30 hari dan free ongkir untuk pembelian pertama. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk di bagian pre-headline itu yang paling atas, ini harus merupakan kalimat pertanyaan yang ada masalah di dalamnya. Terus untuk bagian headline, di bagian headline ini teman-teman kalian bisa menggunakan kalimat penyelesaian dari pre-headline yang sudah teman-teman buat.
Dan untuk subheadline, di sini teman-teman bisa menggunakan penawaran ya. Dapatkan garansi uang kembali 30 hari dan free ongkir untuk pembelian pertama. Kalau teman-teman nggak ada free ongkir, ya bisa juga kayak gini. Dapatkan garansi uang kembali 30 hari dan bisa COD bayar di tempat. Bisa juga seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk di bagian headline ya. Ada pre-headline, ada headline dan juga sub-headline. Seperti itu. Dan kenapa harus tiga, Mas Puji? Ya ini wajib tiga teman-teman ya karena balik lagi headline itu dibagi jadi tiga, pre sama headline dan juga sub headline. Karena audiens di Indonesia itu tuh kurang banget dari segi literasi ataupun membacanya. Jadi dengan kita membuat tiga layer, setidaknya ada satu headline yang mereka baca. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada mau ditanyakan mengenai headline? Kalau ada boleh teman-teman. Kalau yang masih bingung boleh untuk ditanyakan dulu ya. Gimana nih? Udah aman belum nih? Aman Mas, coba dari yang lain nih. Takutnya bingung nih. Oke, kalau yang aman, coba komen dulu aman teman-teman ya, supaya saya bisa lanjut ke materi berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Aman semua. Oke. Nah, ini untuk di bagian headline, teman-teman. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai yang namanya hero. Hero di sini ya. Hero Hero itu adalah gambar yang pertama kali audiens lihat ketika membuka landing page kita. Ini adalah hero, teman-teman. Gambar yang pertama kali audiens lihat ketika membuka landing page-nya. Itu disebutnya hero. Hero ini itu punya rules-nya, ada aturannya, teman-teman. Gak boleh asal. Gitu ya, gak boleh asal. Hero ini gambarnya harus original, jangan terlalu banyak efek, jangan terlalu banyak editan, dan formatnya tuh harus WP. Saya ulangi ya, gambarnya harus original. Kenapa harus original? Karena kalau gambarnya tidak original, biasanya banyak customer yang menanyakan kembali di WhatsApp nantinya. Kak, minta foto realnya dong. Kak, minta foto aslinya dong. Ini akan membuat ya temperatur audiens bakal makin menurun, teman-teman, ketika audiens terus-terusan bertanya seperti itu. Dan kenapa jangan terlalu banyak efek ataupun banyak editan? Karena kalau terlalu banyak efek ataupun editan, ini akan membuat landing page teman-teman tuh lemot. Yang masuk landing page itu bakalan sedikit. Ini sudah saya bahas di sesi 2. Kenapa banyak orang yang klik tautan, tapi yang masuk landing page sedikit? Ya karena salah satunya banyak banget gambar-gambar yang dimasukkan di landing page-nya. Dan paling utamanya di bagian hero, hero-nya ini tuh terlalu banyak efek ataupun editan sehingga kebuka landing page-nya itu sangat lambat, teman-teman. Dan kenapa harus formatnya WebP? Karena kalau menggunakan JPG, PNG, ini juga sama akan membuat landing page teman-teman tuh bakalan lemot. Begitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk supaya teman-teman di sini bisa membedakan hero mana yang bisa dipakai atau tidak, saya akan membuka Shopee di sini. Dan saya pengen teman-teman on mic semuanya. Dan saya pengen tahu teman-teman apakah sudah bisa menilai hero mana yang bagus untuk digunakan atau tidak. Misalkan contohkan jam tangan deh ya. Jam tangan ya. Saya buka beberapa di sini.
Oke, kalau ini menurut kalian bisa gak dijadikan hero untuk yang ini? Gambar yang ini bisa gak dijadikan hero? Coba dijawab teman-teman. Bisa gak kira-kira dijadikan hero yang ini? On mic aja gak apa-apa teman-teman. Supaya kita lebih aktif lagi nih dalam bertanya. Coba. Bisa. Dari Mas Iwan bisa. Dari yang lain gimana? Dari yang lain bisa gak? Coba perhatikan teman-teman benar-benar ya di sini. Bisa gak dijadikan hero yang ini? Oke, bisa. Kalau yang ini bisa gak dijadikan hero teman-teman? Nah, yang ini deh. Bisa gak dijadikan hero? Bisa mas. Kalau yang kuning ini bisa kayaknya. Bisa yang kuning. Oke. Kalau yang ini bisa gak dijadikan hero? Nah, yang ini. Coba teman-teman. Bisa gak kalau yang ini? Gimana nih? Yang smile ini bisa gak dijadikan hero? Jangan sampai nanti teman-teman salah nih dalam pemilihan hero. Kayaknya belum ya. Bukan kayak real pick gitu sih. Belum. Oke. Kalau ini Bisa, bisa, gimana? Ini bisa. bisa. Oke. Kalau yang ini bisa gak? Wah, ini nih. Atau ini deh. Ini kayaknya bisa deh. Soalnya kayak real pick. Oke. Nih, teman-teman. Ini bisa, oke, dijadikan hero. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Kenapa gak bisa? Ini kan original. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa ini gak bisa? Karena gambar ini itu ada mereknya. Ya, nggak boleh kalau ada mereknya ini untuk dijadikan hero. Karena bakal mudah banget dicari di marketplace. Dan ujung-ujungnya orang belinya di marketplace, bukan di teman-teman. Ini juga sama ya, nggak bisa. Nih, ada mereknya. Ini juga sama, ada mereknya deh. Nah, ini juga jelas. Ya. Jadi hero ini itu ada penambahan lagi sekarang, teman-teman. Gambarnya harus original, jangan terlalu banyak efek, jangan terlalu banyak editan, formatnya harus WP dan usahakan ya untuk hero ini jangan menampilkan merek. Kalau di angkatan-angkatan lain ya, teman-teman, di angkatan-angkatan sebelumnya itu tuh mereka kreatif, teman-teman ya. Jadi misal nih mereknya Smile, mereka tuh edit pakai Gemini gitu ya di AI. Jadi mereknya itu menggunakan merek punya mereka sendiri. Pakai Gemini, teman-teman ya. Pakai Gemini. Ada juga yang ditimpah pakai stiker ya di Canva. Ada juga seperti itu, tapi rata-rata mereka pakai Gemini. Ini kan Quicksilver. Di-upload nih produknya ya di Gemini. Tolong ubah nama yang ada di sini Quicksilver jadi toko bisa COD Store. Nah, nanti bakalan diganti teman-teman pakai Gemini. Jadi mereknya gak kelihatan. Karena memang kalau kelihatan mereknya ini akan membuat landing page teman-teman juga bakal jadi jelek. Gitu ya. Jadi untuk hero ini ingat teman-teman jangan menggunakan yang sudah tadi saya bahas. Nah ini bisa teman-teman ya digunakan karena tidak ada mereknya sama sekali. Tapi mas kalau nanti produk saya tuh memperlihatkan merek kayak gimana ya teman-teman harus edit gitu. Nah lalu kalau teman-teman mau ngedit-ngedit yang ada di template landing page ini gampang banget teman-teman kalian bisa menggunakan tongkat ajaib. Tongkat ajaib itu yang mana Mas Puji? Tongkat ajaib itu yang ini teman-teman. Nah, ini disebutnya tongkat ajaib. Jadi kalian bisa menggunakan fitur tongkat ajaib seperti ini. Diklik aja satu kali, lalu kalian arahkan ke mana nih yang mau diedit. Kalian mau ngubah pre headline, kalian tinggal klik. Nanti bisa diedit tuh ya di sini. Kalian mau ngubah headline, ini juga sama. Kalian mau ngubah sub headline, nah ini juga sama ya, bisa diedit, edit di bagian sini. Dan gimana Mas Waji nih? Kok Mas Waji ada kuning-kuningnya kayak gini? Gimana ya? Kalau saya nanti pengen buat seperti itu caranya gampang banget ya. Kalian bisa menggunakan background. Bisa menggunakan background. Ini contohnya saya bakalan putihin dulu semuanya ya.
Dan saya pengen di garansi uang kembali ini ada warna kuningnya. Caranya gampang kan, tinggal blok garansi uang kembali seperti ini. Lalu kursor kalian digeser ya, bukan diklik, ingat, digeser. Digeser, set seperti ini. Lalu teman-teman arahkan ke warna apa nih teman-teman highlightnya. Contoh mau warna merah, nah nanti bakal warna merah. Mau warna kuning, ya tinggal digeser aja. Nah, ini digeser ya, bukan diklik. Kalau diklik gak bisa. Nah, warna kuning. Jadi kayak gini. Kalau mau ngubah hero gimana Mas Fauji? Sama juga, pakai tongkat ajaib arahkan ke bagian sini. Diklik sekali, upload. Nah, nanti hero-nya berubah. Seperti ini, teman-teman. Nah, itu untuk di bagian hero. Ya, sampai sini. Untuk hero, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Silahkan. Harus lebih aktif lagi ya, teman-teman di sini. Jangan hanya pasif. Gimana aman? Kalau aman, komen dulu. Supaya saya bisa lanjut tanpa menunggu teman-teman secara lama-lama ya. Dari yang lain gimana nih? Udah aman atau belum nih? Dari Kak Slomit ya, Mas Munir, Mas Iwan, silahkan. Kalau belum aman, ditanyakan dulu. Aman ya? Oke. Dari Mas Iwan sama Kak Slomit gimana? Aman belum nih? Aman ya? Oke. Sekarang kita akan membahas yang lain, teman-teman. Tadi kita udah bahas mengenai pre-headline, headline, sub-headline, dan juga hero. Sekarang kita akan membahas mengenai poin singkat, teman-teman. Ini disebutnya dengan poin singkat. Nah, ini teman-teman, poin singkat itu dibagi jadi dua. Ada masalah, ada masalah yang dibesar-besarkan. Oke? Nah, kita akan menjelaskan dulu terkait masalah dulu nih, teman-teman. Jadi, di awal-awal ini kalian harus menjadarkan audiens terhadap masalah-masalahnya. Nah, ini masalah-masalahnya, teman-teman. Dan ini tuh harus ada kalimat penghubung. Ini kan yang saat ini Bunda rasakan, ini adalah kalimat penghubung teman-teman ya, ataupun kalimat jembatan menuju ke masalah-masalahnya. Dan di sini usahakan masalah-masalahnya itu cuma empat aja. Cuma empat aja teman-teman di sini ya, jangan lebih dari empat. Dan masalah yang pertama dan yang kedua ini harus benar-benar relate masalah yang benar-benar utama. Takut tidak sesuai ekspektasi setelah dibeli, takut ganti garansinya tidak jelas. Ini kan masalah yang saat ini orang rasakan. Lalu ketika nanti teman-teman pengen edit ini tuh gimana cara editnya? Sama tadi ya menggunakan tongkat ajaib dan kalian bisa ngambil masalah-masalah ini tuh di value proposition canvas yang teman-teman sudah buat di bagian mana? Di bagian first. Saya ingatkan kembali poin satu dan poin kedua ini harus benar-benar masalah utama audiens dan ini harus benar-benar relate teman-teman. Seperti itu. Takut tidak sesuai ekspektasi setelah dibeli, takut nanti garansinya tidak jelas, takut susah digunakan, khawatir pijat terlalu kuat dan membuat tidak nyaman. Kayak gitu ya. Lalu, teman-teman, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya tingkat baca dari poin-poin ini tuh semakin besar dibaca sama audiens? Kuncinya, teman-teman harus punya yang namanya trigger nih. Triggernya berupa apa? Ya berupa emot di sini. Ini tuh emoticon tuh bukan hanya sekedar disimpan begitu aja. Ini tuh ada optimasinya, teman-teman. Kalau kita ini gak pakai emot, ini kita gak pakai emot, teman-teman. Kalian bisa lihat ini. Itu tuh gak bakal dibaca sama sekali sama audiens, teman-teman. Makanya ini harus ada yang namanya emoticon untuk trigger nih. Supaya ketika orang scroll di sini itu ada unsur scrolling stopper di sini. Mereka baca nih satu dua. Dan kenapa harus dimasukkan satu dua poin aja yang utama ya? Ya balik lagi supaya poin satu ataupun kedua dibaca sama audiens. Nah ini masalah teman-teman ya. Menyadarkan audiens terhadap masalah-masalahnya. Setelah audiens sadar terhadap masalah-masalahnya, kita besar-besarkan masalahnya. Gimana cara memperbesar masalahnya? Cara memperbesar masalahnya dengan ini.
Dan mungkin Bunda juga ngalamin, sudah beli mahal-mahal, ternyata produknya jauh dari ekspektasi, bikin kecewa. Kalau ini hanya poin-poinnya saja, kalau di sini dideskripsikan sedikit, teman-teman. Nah, ini kan poin pertama nih, takut tidak sesuai ekspektasi setelah dibeli kan. Di masalah yang dibesar-besarkannya dideskripsikan sedikit. Sudah beli mahal-mahal, ternyata produknya jauh dari ekspektasi, bikin kecewa. Takut nanti garansinya tidak jelas. Niatnya mau aman tapi malah bingung ini garansinya berlaku atau enggak. Takut susah digunakan. Baru lihat tombolnya aja udah pusing, cara pakainya ribet banget. Khawatir pijat terlalu kuat dan membuat tidak nyaman. Bukannya rileks, malah kaget karena pijatannya terlalu keras dan bikin makin tegang. Oke, saya ulangi ya. Kalau untuk problem aware, menyadarkan audiens terhadap masalah, ini hanya poin-poinnya saja. Jadi kalian tidak perlu mendeskripsikan. Kalau untuk masalah yang dibesar-besarkan, dideskripsikan sedikit berdasarkan poin-poin yang teman-teman sudah buat di masalah yang utama di sini. Ya, ini adalah problem aware, ini adalah problem aware yang lebih dibesar-besarkan. Kayak gitu. Dan ini ngambilnya dari mana? Saya ulangi sekali lagi, ini ngambilnya dari value proposition canvas yang teman-teman sudah buat. Kalian tinggal susun aja, kira-kira mana nih masalah yang benar-benar utama dari audiens teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau menggunakan default seperti ini juga ya, bawaan dari digital strategi ya juga silakan. Seperti itu. Tapi ya harus ada penyesuaian lagi ya. Karena kan kalian produknya berbeda-beda. Jadi harus disesuaikan kembali. Begitu. Nah, ini untuk di poin singkat, teman-teman. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan di poin singkat atau sudah cukup? Oke, gini aja deh, teman-teman ya. Karena ini kurang aktif nih ya pesertanya. Saya akan jelaskan dulu semuanya tanpa menjeda, tanpa ada sesi pertanyaan. Nanti di akhir teman-teman boleh bertanya ya. Jadi buat teman-teman yang bingung, tulis aja dulu pertanyaannya. Nanti di akhir teman-teman bisa bertanya ya. Nah, ini untuk di bagian yang namanya poin singkat. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan membahas yang namanya image gambar nih. Image gambar dan juga hero ini tuh berbeda. Kalau hero itu adalah gambar yang pertama kali audiens lihat. Kalau image itu gambar setelah hero. Nah, ini udah masuknya image. Ini udah masuknya image. Di image ini, teman-teman, kalian boleh nih menggunakan gambar yang ada editan dan rekomendasi di foto semua kelengkapannya. Jadi kalau untuk di gambar ini kalian tuh boleh nih ada editan ya. Terus ada efek. Ini gak jadi masalah. Yang penting tidak menampilkan merek. Dan hero ini untuk image ini itu harus diedit ulang. Misal kalian ngambil nih di Shopee ya yang kayak gini, ini harus diedit ulang. Harus diedit ulang sama teman-teman di Canva semenarik mungkin. Karena gambar ini bukan hanya sekedar gambar biasa. Tujuan gambar ini itu adalah tujuannya supaya ada unsur scrolling stopper, teman-teman. Jadi ketika audiens lihat gambarnya mereka stop. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang sadar, ada juga yang nggak sadar ya. Kenapa sih struktur landing page Mas Fauji ini tuh harus kayak gini? Ini teks, gambar, teks lagi, game, gambar lagi, teks, gambar, teks, gambar, teks, gambar. Kenapa Mas Fauji gak semuanya gambar aja? Kenapa Mas Fauji gak semuanya teks aja? Kalau semuanya gambar, nanti audiens tuh bakalan kayak gini. Mereka buka landing page kita, mereka bakalan langsung scroll sampai bawah, lihat harganya, wah 99.000 mahal nih. Ah, nanti deh belinya. Kalau semuanya teks juga bakal kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya struktur yang bagus itu adalah teks gambar, teks gambar, teks gambar. Jadi informasi yang teman-teman sampaikan di landing page semuanya tersampaikan dan audiens itu teredukasi. Nih, ini contohnya kayak gini. Pertama audiens buka landing page kalian nih. Mereka akan baca nih satu dua headline yang teman-teman udah buat. Lalu mereka lihat hero-nya. Wah, bagus nih ya jam tangannya nih.
real peak banget. Mereka scroll ke bawah di sini ya. Mereka kan baca di sini satu dua poin. Ini kan saat ini Anda rasakan. Nah sampai sini audien udah sadar nih masalahnya. Mereka tuh apa? Ketika mereka mau scroll secara barbar, nah ada gambar di sini. Gambar di sini adalah gambar scrolling stopper, teman-teman. Mereka lihat dulu nih gambarnya. Oh kayak gini nih bentuk produknya ya. Pas mereka mau scroll lagi ada teks. Sambil mereka scroll, mereka sambil baca nih. Oh iya nih, saya sering beli mahal-mahal, ternyata produknya jauh dari ekspektasi. Scroll lagi ke bawah ada gambar lagi, mereka lihat lagi. Oh, gambarnya kayak gini lagi ya. Oh, desainnya seperti ini bisa tahan 10 jam ternyata ya. Terus scroll lagi ke bawah, di sini dikasih tahu fitur-fitur produknya apa lagi. Scroll lagi ke bawah, di sini ada gambar-gambar mereka lihat ya perlahan. Nah, nanti di sini ada testimoni harusnya ya. Ada testimoni nih, saya aktifin dulu testimoninya. Nah, setelah ini ada testimoni di bawahnya. Oh, testimoninya kayak gini ya. Oh, banyak juga ya yang udah beli di sini. Scroll lagi ke bawah, dikasih tahu penawarannya, dikasih tahu lagi foto-foto produknya. Lalu mereka paham di sini. Oh, harganya 95.000. Itu strukturnya teman-teman ya. Kenapa harus teks gambar supaya audiens itu lebih teredukasi secara keseluruhan. Makanya strukturnya dibuat seperti itu. Teks, gambar, teks, gambar, teks, gambar. Kayak gitu ya. Dan untuk image ini tuh boleh ada editan, boleh ada efek, boleh ya. Dan memang tugasnya harus diedit kembali sama teman-teman. Harus diedit kembali. Nah, ini mengenai yang namanya image gambar. Nah, selanjutnya teman-teman, jenis font nih. Jenis huruf ini juga harus dioptimasi, teman-teman. Ada beberapa jenis huruf yang teman-teman itu bisa optimasi. Salah satunya adalah Poppin dan juga Calibri. Jadi gak bisa nih teman-teman ya menggunakan default huruf dari si Berdo ini. Karena ada beberapa tipe huruf teman-teman ya kalau kita gunakan audiens itu gampang sampai bacanya sehingga ya potensi teman-teman dibaca juga teksnya bakalan semakin rendah. Apa aja Mas Puji yang bagus? Yang pertama ada Popin, yang kedua ada Calibri teman-teman. Ada Popin dan juga Calibri, tapi di Berdu ini itu belum ada Popin teman-teman ya. Belum ada tuh Popin di sini ya. Ini kalau saya cari Popin ini nggak ada. Kalau saya cari Calibri juga nggak ada. Nah, jadi solusinya gimana Mas Puji? Kalian pilih selesai dulu, lalu kalian pilih simpan. Lalu teman-teman bisa klik lagi tombol ajaibnya di sini ya. Klik tombol ajaib, tongkat ajaib, lalu arahkan yang paling atas, arahkan. Geser ke jenis font, tambah font baru di sini ya. Nanti kalian bakal kebuka tab baru di sini. Kebuka tab baru. Ini saya kill-kill dulu ya supaya tidak terlalu banyak. Lalu teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Tambahkan. Nah, ini kalian tinggal tambahkan aja. Ini saya sudah sediakan di Telegram teman-teman ya. Sudah sediakan di Telegram. Calibri, upload, lalu Popin, upload di sini ya. Cari Popin. Nah, di-upload. Kalau udah ke-upload dua-duanya, kalian tinggal di-kill aja. Sekarang kita refresh. Tapi usahakan ya, ketika teman-teman tadi menambahkan, ini harus disimpan dulu. Ini usahakan, kalau udah teman-teman menambahkan, simpan dulu. Ini pastikan udah disimpan. Kalau udah, teman-teman refresh. Ganti lagi ke mode HP. Nah, sekarang teman-teman, sekarang ya, kalian bisa langsung menambahkan popin di sini. Ini ada sekarang popin. Jadi yang rata tengah, teman-teman menggunakan popin. Ini yang rata tengah ya. Rata tengah ada kiri ke kanan, ada rata tengah. Yang rata tengah kalian menggunakan popin. Ini juga sama popin ya karena rata tengah. Popin. Ini juga sama popin. Seperti ini. Ini juga sama ya popin. Rata pokoknya rata tengah itu kalian ubah semuanya ke popin. Nah, kalau kiri ke kanan, ini kiri ke kanan kalian menggunakan kalibri. Kiri ke kanan. Nah, ini ya. Rata tengah popin, kiri ke kanan kalibri. Semuanya di landing page-nya. Ini popin, ini ini popin ya. Ini kalibri. Nah, semuanya kayak gitu.
Termasuk di bagian sini juga sama ya. Ini popin semuanya karena rata tengah. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Ini untuk teks nih. Jadi saya ulangi, yang rata tengah kalian bisa menggunakan popin, yang kiri ke kanan teman-teman bisa menggunakan kalibri. Dan teman-teman bisa mendapatkan fontnya ini di Telegram ada ya. Di Telegram yang teman-teman sudah tadi masuk, itu sudah ada tuh jenis font yang teman-teman bisa gunakan. Nah, ingat ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis dulu nih, karena dari tadi saya jeda-jeda gak ada yang bertanya juga ya. Jadi nanti sesi pertanyaannya saya akan buka di akhir aja. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai bullet point. Bullet point itu apa, Mas Fauji? Bullet point itu adalah yang ini, teman-teman. Fitur-fitur utama produk. Nah, jadi di bullet point ini kalian jelaskan aja nih fitur-fitur produk teman-teman itu apa, manfaatnya apa. Dan ini balik lagi, ngambilnya di value proposition canvas yang teman-teman sudah buat di bagian fitur dan juga benefit. Masukkan di sini semuanya. Ini kalau lebih dari 4 gak apa-apa Mas Pauji. Kalau yang fitur sama ini ya di bullet point ini boleh. Lebih dari 4 ini gak jadi masalah. Oke, kalau untuk di bagian bullet point ini. Pemanas inframerah, mode pijat variatif, dapat dioperasikan dengan remote control, desain ergonomis, timer otomatis. Nah ini kalau mau lebih dari 4 diperbanyak juga silahkan. Nggak ada masalah ya teman-teman. Kalau untuk yang ini. Ini kalau menurut tonton kebesaran ya kalian bisa pilih lebih kecil di sini ya. Kecil. Tapi kalau saya sih biasanya menggunakan kecil tonton ya. Kalau saya biasanya menggunakan kecil. Seperti ini. Dan ini juga sama ya harusnya menggunakan kecil. Supaya tidak terlalu besar. Nah, seperti ini. Dan usahakan ada spasi ya di sini ya, jarak di situ ya. Karena kalau nggak ada jarak, ini bakal terlalu rapat teman-teman ya. Dan audio juga bakalan capek bacanya nanti. Nah, itu untuk yang di bullet point. Jadi, saya ulangi, untuk yang ini itu ngambilnya dari value proposition canvas juga, tapi di bagian first. Dan ini itu nggak boleh ya dijelaskan secara deskripsi. Hanya poin-poinnya aja. Kalau untuk yang ini, teman-teman, kalian bisa dideskripsikan secara sedikit kayak gitu. Nah, selanjutnya, teman-teman, untuk fitur produk ini baru kalian ngambil dari value proposition canvas, ambilnya dari fitur dan juga benefit produknya. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membahas terkait yang namanya renaming nih. Di landing page kita juga kita harus ada yang namanya renaming. Renaming itu adalah mengubah nama produknya supaya tidak bisa dicari di marketplace, teman-teman. Tadi kan kita cara antisipasi yang pertama dengan tidak menampilkan merek produknya ya. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa renaming nama produknya. Caranya, teman-teman buka aja di sini Gemini ataupun ChatGPT. Kalian mau gunakan Gemini ataupun ChatGPT juga silahkan. Ini saya akan menggunakan Gemini. Halo Gemini, saya punya produk kacamata anti radiasi. Ini sebutin nama produk teman-teman itu apa. Dan saya ingin renaming namanya supaya sulit ketika dicari di marketplace. Kamu bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya, tapi harus relevan juga dengan produk kacamata ini. Kalian tinggal send aja. Nanti bakal dikasih rekomendasi produk, nama-nama produk yang teman-teman bisa gunakan. Nah ini Aura Guard ya. Ini kalau saya buka Shopee, teman-teman buka dulu Shopee untuk cek dulu apakah Aura Guard ini muncul juga nih produk kacamatanya atau enggak. Kalau masih muncul produknya, berarti renamingnya gak berhasil nih. Saya coba ya di Shopee nih. Saya coba Aura Guard, Aura Guard. Ini lemot ya Shopee-nya kenapa nih? Lumina Shield. Nah ini Aura Guard. Ini gak muncul ya. Gak muncul nih produk kacamata anti radiasi. Berarti ini berhasil renamingnya. Coba yang ini Lumina Shield. Lumina Shield juga ini sama ya, gak muncul. Nah, berarti ini renamingnya sudah berhasil. Renaming ini bukan hanya di landing page saja, teman-teman. Nanti ketika kalian follow up pelayanan customer ini juga sama ya, harus menggunakan nama produk yang sudah di renaming. Dari copywriting nih yang teman-teman sudah buat,
yang sudah teman-teman buat di sesi 2 itu juga sama harus diganti menggunakan renaming yang teman-teman sudah buat nih di sesi 3. Jadi kalau teman-teman nyebutin nama produknya contoh kacamata anti radiasi diganti jadi kacamata Aura Guard gitu ya. Harus diganti teman-teman. Nah, ini juga sama ya tuh. Nggak ada nih kacamatanya. Tapi kalau masih muncul produk kacamatanya berarti renamingnya belum berhasil. Kalian bisa cari rekomendasi kembali nih dari si ChatGPT-nya. Nah, ini untuk promnya nih ya. Saya kirim tuh di meeting chat, teman-teman. Nah, jadi ini juga sama di sini ya. Nanti kalau kalian nyebutin nama produknya di sini, kalian nyebutin nih, cuman hari ini beli Relax Pulse bisa bayar di tempat. Nah, ini diganti. Jadi cuman hari ini beli kacamata Lumina Guard bisa bayar di tempat. Ini pakai Popin. Jangan lupa simpan. Termasuk di copywriting ya. Di copywriting juga sama. Teman-teman harus renaming nama produknya. Begitu. Nah, ini untuk yang renaming, teman-teman. Sekarang saya akan jelaskan, teman-teman, terkait ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya, yang namanya sales notifikasi. Sales notifikasi ini tuh penting ya untuk landing page kita. Contoh sales notifikasi itu kayak gimana? Nih, pertama, teman-teman bisa masuk dulu tambah seksi di sini, tambah seksi. Lalu kalian cari aja di sini sales notification. Nah, nanti bakal muncul sales notification seperti ini. Kalian simpan sales notification ini tuh di bagian atas kanan. Nah, ini untuk gambarnya kalian mau besar, mau kecil juga silahkan ya. Kalau saya biasanya normal seperti ini. Nah, lalu linknya di sini teman-teman pilih tidak ada. Linknya pilih tidak ada. Setelah itu, teman-teman bisa pilih selesai. Tapi di sini ya, jangan pilih dulu selesai, kan bisa optimasi lagi nih di bagian kondisinya. Kalau saya kondisinya tuh langsung di sini ya, ataupun tunggu nih. Ini eh, samain aja kayak saya ya. Tunggu setelah sekitaran 5 detik, sembunyikan 5 detik, berikutnya setelah 15 detik. Jadi setiap 15 detik sekali bakal muncul ses notifikasi seperti ini dan dalam 5 detik dia bakal hilang. Kayak gitu. Nah, untuk variabelnya di sini kalian bisa pilih urutan acak. Untuk namanya di sini kalian bisa menggunakan nama lengkap seperti ini Fauji ataupun app bintang 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 Y gitu ya. Jadi disamarkan. Mau gunakan nama seperti ini juga boleh, mau seperti ini juga boleh. Untuk lokasi bisa seperti ini, Bandung, Jawa Barat, contohnya ya. Terus Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini bisa juga seperti ini. Untuk waktu, kalian bisa gunakan jam seperti ini atau seperti ini juga bisa. Baru saja hari ini, kemarin, ini juga bisa. Tapi kalau saya sih biasanya baru saja. Jadi bakal nanti tampilannya seperti ini. Fauji di Bandung, Jawa Barat baru membeli. Nah, baru saja membeli. Nah, ini baru saja. Jam tangan mini. FZ-nya bintang-bintang di Bekasi, Jawa Barat baru membeli jam tangan. Nah, jam 7.00. Kayak gitu. Ya, ini untuk di bagian sales notifikasi. Dan ini ya saya lebih ke mewajibkan teman-teman menggunakan sales notifikasi seperti ini. Karena ini juga berpengaruh teman-teman ya ke performa landing page teman-teman. Jadi ketika orang itu tuh mau keluar dari landing page ya mereka gak langsung keluar. Mereka ditahan dulu oleh yang namanya sales notifikasi ini. Jadi mereka agak langsung benar-benar keluar. Mereka mempertimbangkan lagi. Apalagi nanti di sini di landing page-nya kita kasih yang namanya urgency di sini ya. Nah, ini ada countdown, teman-teman. Ada countdown. Nah, ini disebutnya countdown. Ada countdown 15 menit plus ada ini. Nah, itu urgensinya benar-benar bagus banget. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang sales notifikasi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait jenis-jenis call to action, teman-teman. Call to action di landing page ini tuh dibagi jadi tiga, teman-teman ya. Ada LPWA, ada pull form, dan juga short form. Nah, kalian kalau mau menggunakan pull form ataupun short form, kalian tinggal klik aja menu bingkai. Di sini kan ada bingkai di sini ya. Kalian scroll aja ke bawah, ini ada bingkai, paling bawah pokoknya bingkai.
Nah, ini saya sudah siapkan teman-teman. Nah, ini nih, ini disebutnya LPWA. Jadi ketika ada orang nih yang tertarik pengen beli produknya, mereka akan lihat kontennya dulu, lalu mereka masuk landing page, ketika mereka klik, ini akan diarahkan ke WA. Nah, ini disebutnya LPWA. Kalau ini disebutnya short form. Kalian kalau mau menggunakan short form tinggal nyalakan aja di sini ya, short form. Kalau ini itu disebutnya full form. Kalau ini, saya akan jelaskan satu-satu ya. Saya akan jelaskan mengenai LPWA dulu. Nih, untuk LPWA teman-teman, itu ada di tombol di sini. Nanti tugas teman-teman adalah edit dulu di sini, klik pengaturan, ataupun kan gunakan tombol ajaib aja deh. Arahkan ke bagian LPWA ini. Nah, nanti kalian bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Ini juga sama ya, popin. Lalu untuk ikonnya di sini teman-teman bisa pilih banyak banget di sini ikonnya ya. Contoh saya menggunakan yang ini deh. Nah, ini itu diarahkan ke WA teman-teman. WA kalian tuh yang mana? Contoh. Nah, ini WA teman-teman. Lalu untuk pesannya, kalian bisa gunakan seperti ini. Halo kak, saya mau order untuk produknya. Betul, ini bisa gratis ongkir ke daerah saya. Ini bagus banget teman-teman, karena ini akan membuat audiens itu bakal langsung order beli produk teman-teman. Tapi nanti ini akan dibahas lebih lengkap nanti di sesi 5 supaya teman-teman nggak bingung. Intinya teman-teman ubah dulu aja nomor HP-nya di sini. Nomor HP-nya di WA, nomor HP WA teman-teman. Gitu ya. Ini untuk yang LPWA. Jadi kalian tinggal klik aja di sini, lalu teman-teman bisa ganti nomor WA-nya sama nomor WA teman-teman. Nah, ini disebutnya LPWA. Oke? Kalau yang short form itu seperti ini. Ini yang short form. Ini yang full form. Kalau short form kita cuman minta nama sama nomor WA-nya. Ketika orang itu udah ngisi nama sama nomor WA, mereka klik ini ya, mereka ini bakal langsung diarahkan ke WhatsApp kita. Jadi kita cuman minta nama sama nomor WA-nya aja. Ketika diklik akan langsung dibawa ke WA, teman-teman. Ini bisa juga nih dijalankan. Tapi ya ketika kita testing pertama kali kita akan menggunakan LPWA. Kenapa Mas Projing menggunakan LPWA dulu? Karena goals kita adalah mencapai 50 konversi dalam waktu 7 hari supaya keluar dari fase learning phase. Nah ini kan udah saya bahas nih terkait 3 fase iklan kan. Ada testing, optimasi, dan juga scaling. Di testing ini kita harus capai 5.000 impresi dan di optimasi kita harus mencapai 50 pembelian dalam waktu 7 hari. Kalau kita menggunakan full form ini akan sulit teman-teman untuk mendapatkan 50 konversi dalam waktu 7 hari. Makanya kita akan menggunakan LPWA dulu nih di awal. Nanti kalau udah keluar dari fase learning phase, teman-teman menggunakan full form silahkan. Gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit ya mengenai full form ini. Jadi kalau full form ini kita langsung minta nomor WA-nya, nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana, di sini metode pembayarannya apa aja. Ini menggunakan full form, teman-teman. Kalau full form tuh kayak gini nih, ya. Kalau ini full form disebutnya. Tapi nanti teman-teman kalau full form ini kalian gunakan ketika udah keluar dari fase optimasi. Dan lebih lengkapnya nanti saya akan ajarkan teman-teman di sesi konsultasi satu per satu ketika teman-teman sudah dapat 5.000 impresi, sudah keluar dari fase learning phase ya. Teman-teman pengen ubah ke landing ke full form, nah baru nanti saya akan jelaskan lebih detailnya teman-teman ya terkait penggunaan full form ini. Kenapa gak dijelaskan sekarang Mas Moji? Ya karena percuma, teman-teman gak bakal menggunakan full form ini di awal. Di awal kita akan menggunakan LPWA dulu. Makanya di sini saya tidak akan jelaskan dulu, melainkan nanti di konsultasi. Supaya apa sih Mas? Tujuannya kayak gitu. Balik lagi supaya teman-teman konsultasi sama saya. Karena saya gak mau setelah teman-teman jalan iklannya, setelah selesai bimbingannya, kalian gak konsultasi. Makanya kenapa saya mengadakan event seperti kemarin ya? Ya tujuannya cuma satu, supaya teman-teman lebih semangat lagi konsultasi rajin ke saya. Oke, jadi saya ulangi. Call to action tuh dibagi jadi 3, ada LPWA, ada full form, dan juga short form. Kalau LPWA ya kayak gini ya doang, teman-teman. Gitu. Nah, sampai sini deh, saya akan buka dulu nih sesi pertanyaan. Tadi kita udah bahas mengenai yang namanya image gambar, jenis font, bullet point, renaming,
Terus di sini ada sales notifikasi, jenis-jenis call to action. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau ada boleh ya, langsung aja teman-teman. Siapa dulu nih yang mau bertanya nih? Boleh. Atau sudah aman semuanya nih, angkatan 28 ini nih? Halo, halo, Ya, halo Mas Munir. halo. Ya, Assalamualaikum. halo Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Mas, tadi yang Mas Fauzi diterangin itu step by step itu memang paham. Cuman yang jadi masalah itu, saya kan terus terang aja gaptek di komputer ya. Ya, Ini aja, ya gaptek di komputer. Nah, tadi yang diarahkan Mas Fauzi itu dari apa perubahan dari ChatGPT yang ini, saya kurang paham banget. Nah, makanya saya uh, mohon nanti sehabis apa sesi ini rekamannya tolong di apa di share ke saya supaya nanti saya mempelajari step by stepnya secara pelan-pelan karena terus terang aja kalau ini saya ngebayang-bayang doang kalau ada rekamannya saya dengan apa waktu yang agak lama step by step bisa mempelajari itu aja Mas Koji saya minta nanti untuk rekamannya di share gitu karena saya terus saya gaptek untuk masalah di komputer di Bartolnya ini terus yang tadi di Canva di Gemini saya kurang-kurang ini belum paham gitu. Makasih oke. Mas Koji. Baik, Mas Munir. Jangankan rekamannya ya. Kalau rekaman pasti saya kasih. Jangankan rekaman. Kalau Mas Munir mau saya coaching satu versus satu untuk membuat menyelesaikan satu landing page sampai selesai, itu juga bisa, Mas Munir. Contoh, Mas Moji besok saya mau ngerjain tugas landing page saya sampai selesai nih. Saya pengen langsung selesai semuanya besok. Saya mau di coaching lagi sama Mas Moji dari awal. Silahkan Mas Munir. Jangankan rekaman. Kalau mau bimbingan satu versus satu sama saya, itu silahkan. Gitu ya. Oke oke Mas Koji. Oke, baik. Terus untuk itu Mas Uji untuk tadi sales notifikasi itu berarti itu kan fiktif ya Mas Uji. Kita ini Apa? sendiri bukan bukan dari tes fiktif, Iya, betul, fiktif. Fiktif bukan ini. bukan dari testimoni apa testimoni orang yang ini yang beli langsung gitu. Iya, bisa juga nih dari data order, Mas Munir. Cuman kan belum ada yang order nih, Mas Munir. Oh iya iya, Makanya kita pilihnya custom. Gitu. oh iya siap 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 Mas Uji Oke, aman. oke, baik. Eh, apakah sales notifikasi ini bisa isi banyak berapa bayar? Bisa ya. Kalau Mas Iwan mau nih di sini mau buat 10 misalnya, bisa 15 bisa ya. Ini aman aja sih Mas Iwan. Mau berapapun juga. Oke, dari yang lain coba ada lagi. Kita diskusi dulu nih sebelum lanjut. Untuk testimoni saya belum jelaskan ya Mas Dita. Dan kita gak boleh ngambil dari Shopee. Bisa kita ngambil testimoni nih dari Shopee nih kayak gini nih. Kita screenshot, terus kita masukkan di landing page. Itu namanya bunuh bunuh diri. Kenapa? Karena kan rating Shopee ini tuh udah familiar banget ya, teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung kita tuh mengarahkan audiens supaya mereka tuh cek di Shopee. Makanya nggak boleh menggunakan testimoni dari Shopee. Oke, ada lagi dari yang lain? Kalau hero diganti sama video, ini berat banget nanti Mas Aldi. Hero diganti sama video tuh nanti berat banget. Kecepatan landing page-nya itu pasti bakal di bawah 30%. Jadi misal
Kalau ada yang klik tautan itu ada 100, cuman 30 yang berhasil masuk landing page. Nggak bisa. Kalau ditambahkan FAQ bisa nggak, Mas Foji? Bisa. Bisa banget nih di sini ditambahkan di landing page kita. Di sini kan ada nih. Ini bisa ditambahkan seperti ini. Pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya audiens itu gak bakal tanya-tanya lagi di landing page di WhatsApp kita karena udah ada di sini. Bisa COD gak? Jelasin di sini. Bisa COD gak ini pertanyaannya? Jelasin. Bisa COD bayar di tempat. Kalau produknya nggak sesuai, nah misalnya bisa dikembalikan. Itu bisa Mas Iwan. Dari yang lain boleh teman-teman. Supaya kalian nggak bingung juga. Kalau udah paham, coba lanjut dulu aja. Komen lanjut dulu nih. Supaya saya langsung lanjut nih. Ini kan pengerjaan landing page ada 7 hari nih. Saya kasih 7 hari. Kira-kira teman-teman setuju nggak kalau saya coaching satu persatu untuk menyelesaikan landing page ini sampai selesai? Kira-kira setuju nggak? Supaya teman-teman nggak kebingungan nanti. Setuju nggak? Dari yang lain setuju nggak gimana? Jadi saya coaching nih, saya pantengin, saya liatin, saya bimbing langsung ya, supaya langsung selesai. Oke, banyak yang setuju ya di sini. Kalau setuju, oke nanti saya jadwalkan hari pertama siapa aja, hari kedua, hari ketiga siapa aja, gitu ya. Supaya teman-teman nggak kebingungan. Kalau pakai Scalab bisa Mas, silakan. Kalau mau Scalab silakan Scalab. Nanti saya kasih template-nya. Kalau domain nggak perlu dipasang dulu. Kalau domain nanti. Kalau domain nanti. Ditambah jadi 10 hari Mas kalau boleh karena sibuk dagang. Kalau untuk bimbingan ini seperti yang udah disampaikan 7 hari ya, seminggu sekali gitu. Oke teman-teman, saya akan lanjut dulu nih. Kita akan bahas sekarang jenis-jenis tombol nih. Jenis-jenis tombol itu ada 4. Ada button melayang WA, button bayangan, sama single button. Saya akan bahas dulu yang button melayang. Button melayang tuh kayak gini teman-teman ya. Nah ini disebutnya button melayang. Jadi ketika orang itu scroll-scroll, nah tombol ini tuh pasti ada teman-teman. Ini bagus karena kan setiap orang punya hot button customer yang berbeda-beda ya.
Kadang nih orang tertarik ketika lihat hero-nya, mereka tinggal klik aja di sini langsung diarahkan ke WA tanpa harus scroll dulu ke bawah. Tapi kekurangannya, misal nih Mas Munir tertarik pengen beli produknya ketika lihat fitur utama produknya di sini, ya. Tapi nanti Mas Munir bakal tanya lagi nih, testimoninya kayak gimana, harganya berapa, bisa COD gak? Karena Mas Munir di sini tidak melihat secara keseluruhan, makanya saya gak pakai ya untuk yang floating button ini. Lebih baik menggunakan yang namanya single button seperti ini aja. Karena lebih bagus lagi menggunakan single button. Gitu. Yang selanjutnya ada floating button bulat. Nah, kalau bulat ini tuh seperti ini, teman-teman. Ini juga gak cocok ya kalau untuk produk dropship, makanya kita gak pakai. Kita hanya pakai dua aja, single button sama shadow button di sini. Jadi shadow button ini tuh adalah ketika diklik itu akan diarahkan ke testimoni, teman-teman. Kalau single button ini diarahkannya langsung ke WA. Kita hanya menggunakan dua aja di sini ya. Single button sama floating sama shadow button. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai testimoni. Kalau testimoni itu gimana Mas Weji? Apakah harus screenshot dari Shopee? Nah, ini nggak boleh ya. Kalau screenshot dari Shopee itu nggak boleh. Kalau bisa ini kalian bisa buat testimoninya dari WA. Karena kan customer juga ordernya lewat WA gitu ya. Kalau nggak ada Mas gimana? Kalau nggak ada kalian bisa matikan aja nih. Yang bagian ini kan tinggal klik kanan, perbolehkan, lalu izinkan. Klik kanan di bagian teks ini, klik kanan, lalu sembunyikan. Yang slide juga sembunyikan. Kalau nggak ada testimoninya. Kalau teman-teman mau gunakan fake testimoni juga silahkan ya, fake testimoni. Tapi jangan maksain juga sih teman-teman ya. Kalau nggak ada testimoni sih nggak apa-apa, nggak pakai testimoni juga, nggak jadi masalah. Tapi kalau semisal teman-teman mau menggunakan fake testimoni, yaitu terserah teman-teman. Mau menggunakan yang testimoni kalian cetan sendiri ataupun mau menggunakan tools, ini juga bisa. Kalau menggunakan tools, teman-teman bisa masuk ke website ini ya, fakedetailwhatsapp.com. Kayak gini. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Lalu teman-teman bisa atur di sini networknya. Ini ada iklan, kalian tinggal tutup aja. Misal 4G, di sini kan 5G nih. Ini bisa ubah jadi 4G, jadi LTE kayak gini. Baterainya ini kan 50%, kalian bisa ubah jadi 78 ya, apa 87 di sini ya. Hit environment kalian bisa nonaktifkan. Ini kan ada iklan, kalian tinggal tutup aja, tutup. Lalu ini juga bisa dipilih nih mau Android atau iPhone. Kalau Android tuh seperti ini, kalau iPhone tuh kayak gini, ya. Ini juga bisa diubah nih waktunya. Bisa diubah ya waktunya. Lalu namanya juga bisa diubah di sini. Namanya misal Mas Munir gitu ya. Foto profilnya juga bisa diganti di sini ya. Kalau mau nih, foto profilnya juga bisa diganti. Ini juga bisa teman-teman hapus-hapus dulu seperti ini. Lalu kalian bisa set di sini. Sender itu adalah pengirim, yaitu kalian. Contoh, kalau Kak, saya lihat produknya sudah sampai ya. Boleh minta testimoni dan foto produknya. Ini kalian pilih today, jamnya disesuaikan. Contoh seperti ini pilih diri. Lalu customer kalian tuh balas. Klik aja ini, receiver, sudah diterima Kak sesuai pesanan. Ini nanti kalian variasikan ya, jangan sama semuanya. Karena minimalnya buat 5 gitu. Kalau mau pakai testimoni. Kalau nggak pakai testimoni juga gimana Mas Fauzi ya? Itu juga aman ya. Jangan dipaksain kata saya juga. Kalau nggak ada testimoni ya nggak apa-apa. Contoh ini testimoninya. Ini pilih noun, terus dibalas jam 11.35 gitu ya. Jangan terlalu cepat. Lalu kalian tinggal download aja di sini. Download, lalu teman-teman simpan. Nah, nanti di bagian testimoni ini, kalian tinggal tambahkan aja di sini. Nah, sekarang sudah ada nih.
Mas Munir ya, halo Kak. Nih, ini testimoninya tuh. Ini bisa juga ya menggunakan ini. Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksain. Usahakan kita jualan sejujur-jujurnya. Kalau nggak ada testimoni ya janganlah pakai testimoni gitu ya. Mock-up testimoni ini ya betul. Betul ya. Kalau teman-teman mau coba, ini nih namanya ya. Saya kirim nih kalau mau gitu. Nah, itu mengenai yang namanya testimoni, teman-teman. Sekarang, nah ini ya, promo terbatas. Cuman hari ini beli kacamata Lumina Guard bisa bayar di tempat. Yang jujur aja Mas, betul, yang jujur aja. Makanya ya tadi saya bilang kalau memang gak ada testimoninya, ini tinggal kita matikan aja. Gak perlu dipaksakan. Kalau mau ya silahkan. Begitu. Harus sejujur-jujurnya. Ini tadi saya udah bilang ya ke teman-teman. Promo terbatas cuman hari ini beli kacamata Lumina Guard bisa bayar di tempat, garansi uang kembali, diskon sampai 50%, bisa COD cek dulu dapat bonus menarik untuk yang order hari ini. Nah, ini default aja seperti ini, teman-teman. Untuk ini, gambar-gambar yang ada di sini adalah gambar-gambar yang sama, teman-teman ya. Sama nih, boleh ada editan tapi jangan sama dengan yang sudah teman-teman berikan seperti ini. Ini lebih ke detail produknya sih, teman-teman ya. Kalian bisa ngambilnya itu di bagian testimoni, di bagian testimoni di sini. Di bagian testimoni ini kan ada gambar-gambar yang realnya ya. Kalian ambil tapi yang agak bagusan dikit gitu ya. Kalian bisa masukkan tuh di sana gambar yang realnya lagi gitu. Tapi yang agak bagusan untuk yang gambar ini. Harga nol Mart kalian tulis 199.000 seperti ini harga diskonnya. Ini khusus 2 orang di hari ini bisa bayar di tempat. Nah, ini gimana Mas Poji bisa buat animasi kayak gini? Caranya gampang banget, teman-teman. Kalau kalian mau buat animasi seperti ini, kalau di Berdu ya, kalau di Scarlett tuh gak bisa kalau buat seperti ini. Kalau di Berdu itu gampang banget caranya. Contoh nih, ini yang harga normal 199.000 kita mau dicoret nih pakai animasi. Kalian tinggal blok aja, copy, terus pilih highlight, paste, durasinya 0,9, berulangnya 0,9. Lalu desainnya teman-teman bisa pilih di bagian sini. Nah, ini banyak ya. Contoh kalian mau pilih yang strike gini ya. Nah, kayak gini. Lalu kalian pilih selesai, masuk ke konten. Ini yang 150 ribunya juga kalian mau dibikin animasi. Copy lagi, highlight, tambah seksi, paste, ini 0,9, ini 0,9. Desainnya teman-teman mau gunakan yang ini. 99 ribunya juga teman-teman mau gunakan di sini. Sama juga, copy, highlight, tambah seksi, teks 0,9, ini 0,9. Nah, kayak gitu ya. Sudah, teman-teman. Kayak gini doang nih caranya. Kalau di Scarlett ini tuh gak bisa ya. Kalau buat seperti ini tuh gak bisa. Kalau untuk Scarlett. Kalau di Berdo itu bisa buat seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke materi terakhir. Materi terakhir ini kita akan membahas mengenai pixel, teman-teman. Pixel ini tuh seperti CCTV yang kalian simpan di rumah, ya. Jadi kalau teman-teman memasang CCTV di rumah, tentu ketika ada orang yang lewat rumah teman-teman, masuk ke rumah teman-teman, ini kan bakal kerekam. Sama juga, ya. Di landing page ini juga ada yang disebut dengan pixel, sama fungsinya seperti CCTV, teman-teman. Ketika ada orang yang masuk landing page, ketika ada orang yang klik di sini, ketika ada orang yang klik di sini, itu bakal ketahuan, teman-teman. Ada berapa orang yang masuk landing page, ada berapa orang yang apa ya, lebih ke klik tombolnya juga ada berapa orang. Caranya gampang banget. Tapi di sini buat teman-teman yang khusus udah punya pixel aja, udah punya business manager. Tapi kalau teman-teman di sini belum punya business manager, gak apa-apa, teman-teman. Kalian jangan buat dulu pixel ini. Nih buat teman-teman yang sudah punya business manager, kalian tinggal pergi aja ke business manager di sini. Business manager, seperti ini, business.facebook.com/Facebook aja. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa pergi aja ke business manager teman-teman.
Nah, nanti tampilannya tuh bakalan kayak gini. Ini yang disebutnya Business Manager. Lalu teman-teman bisa pilih ke sumber data, pilih set data dan juga pixel seperti ini. Lalu kalian tambahkan aja pixelnya, tambahkan namanya pixel satu contohnya ya. Pixel satu ini bebas namanya. Lalu kalian pilih buat. Nah, lalu di sini arahkan kalau ada di sini beberapa, centang aja semuanya berikutnya. Lalu kalian tinggal X. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih tetapkan orang, pilih semua, pilih dua-duanya, tetapkan orang. Kalau udah seperti ini kalian tinggal copy aja di sini salin, set satu kali salin. Lalu teman-teman tinggal masuk dulu ke berdunya, kalian tinggal pilih kembali. Kalian tinggal masuk ke bagian apps, cari di sini pixel, gunakan. Nah, ini tadi pixel satu ya. Pixel satu. Paste di sini, simpan. Nah, jadi sekarang landing page teman-teman itu udah ditanam pixelnya nih. Tuh. Jadi ketika ada orang yang masuk, nanti kedeteknya adalah page view. Ketika ada orang yang klik di sini, itu nanti bakal kedeteknya purchase. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi bakal kerekam semua aktivitas yang dilakukan oleh customer, teman-teman. Nah, ini baru pixel, teman-teman. Ini belum bahas mengenai CAPI-nya. CAPI itu adalah Conversion API. Kalau pixel ini dianalogikan seperti CCTV, kalau CAPI ini seperti satelit. Kalian pasti tahu ya satelit. Seperti satelit yang mantau rumah teman-teman itu 24 jam. Kalau CCTV itu hanya mantau yang bisa dijangkau oleh CCTV-nya aja. Kalau satelit itu bisa dilihat nih kiri, kanan, atas, bawah itu bisa kelihatan teman-teman. Nah sekarang kita akan buat capinya. Cara buat capinya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal pergi ke pengelola peristiwa. Ya ini kalian juga harus sambil lihat rekaman sih kalau ini. Ini gampang kalau sambil lihat rekaman. Pengelola peristiwa, lalu teman-teman bisa pilih di sini ya, uji peristiwa dulu. Uji peristiwa. Lalu teman-teman buka landing page-nya, lihat. Buka landing page-nya. Nanti bakal otomatis di sini ya. Nah, muncul page view ketika dilihat. Kalau udah muncul page view seperti ini, kalian tinggal hubungkan data aja. Hubungkan data, pilih web, pilih berikutnya. Ini kalau sambil lihat pasti bakalan paham ya. Pilih yang pixel satu, berikutnya lagi ya. Ini cuma ngikutin aja step by stepnya teman-teman. Gampang banget. Lihat cara penyiapan, siapkan secara manual, berikutnya lagi, mulai penyiapan capi, lalu selesai. Di bagian sini kalian scroll ke bawah, lanjut ya. Lalu kalian bisa pilih lihat konten, keranjang, mulai proses pembayaran, tambah info pembayaran, pembelian, lalu kalian bisa pilih kategori bisnis lain dan juga bisa tambahkan prospek. Ini harus sambil dilihat ya rekamannya. Lanjut. Nah, sampai sini ini best praktiknya tuh masih tanda seru. Kalian harus menambahkan best praktisnya di sini ya, supaya warna hijau. Apa aja yang harus dicentang? ID peristiwa, alamat IP, telepon, juga email. Nah, ini warna hijau nanti. Ini juga sama, ID peristiwa, email, alamat IP, dan juga telepon. Hijau. Sama semuanya, ID peristiwa, alamat IP, telepon, dan juga email. ID peristiwa, telepon, alamat IP, email. ID peristiwa, alamat IP, telepon, email. ID peristiwa, alamat IP, telepon, email. Ini kalau udah semuanya, kalian pilih lanjut aja. Pilih lanjut, lanjut lagi, lanjut lagi. Nanti bakal muncul kode di sini, teman-teman. Kalian tinggal scroll aja ke bawah, buat token akses. Pilih pixel satu. Nah, ini kodenya teman-teman tinggal salin aja. Set, salin. Lalu kalian bisa masuk lagi ke Berdo di bagian apps, cari conversion.
Nah, ini ya, pilih FB Conversion API. Lalu tambahkan, masukkan kodenya di sini. Namanya sesuaikan dengan tadi, pixel 1. Pixel ID-nya yang mana, Mas Fauji? Yang tadi. Yang ini, ya, namanya. ID-nya. Tonton paste di sini. Lalu pilih simpan. Udah, gitu doang, teman-teman ya. Ini gampang banget kalau untuk pixel. Mungkin kalian kelihatannya ribet ya. Ribet ini tuh karena kalian belum buat bisnis manajernya. Nah, makanya buat teman-teman yang belum ada bisnis manager, jangan dulu dibuat. Buat dulu aja landing page-nya. Begitu, teman-teman. Oke, untuk materinya sudah selesai, teman-teman ya, di sini. Dari membuat landing page, dari awal sampai akhir saya sudah jelaskan semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan dulu. Siapa tahu di sini ada yang masih belum paham, silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Mas, izin tanya. Boleh, silahkan. Oke, kalau dari Meta kan biasanya kelihatan juga jumlah konversi ya, mungkin karena pixel juga. Nah, tapi kalau pembeliannya via WhatsApp kayak gitu bisa kedetek konversinya gimana ya? Berapa penjualannya gitu? Kalau kita menggunakan LPWA, ini memang nggak bakal kedetek mas untuk pembeliannya itu real atau enggak. Jadi kalau menggunakan LPWA, ketika ada orang klik di sini tuh udah dianggap sama Meta tuh purchase, dianggap sama Meta tuh purchase gitu. Tapi kalau LPWA full form baru gitu kan, memang tujuan kita itu, Mas Bram, supaya kita mendapatkan 50 pembelian dalam waktu 7 hari, meskipun yang masuk ke WhatsApp belum tentu beli. Karena goals kita keluar dulu dari fase learning phase gitu. Oke, Mas, makasih. Sama-sama. Dari yang lain? Oke, dari yang lain kayaknya nggak ada yang ditanyakan dulu ya. Mungkin nanti pertanyaannya nyusul kali ya. Untuk template landing page-nya saya akan kasih ke teman-teman setelah bimbingan ini selesai lewat WA teman-teman masing-masing. Seperti itu ya. Dan mungkin karena ini juga saya bingung ya, di sesi 3 ini teman-teman banyak diamnya. Makanya sedikit saran dari saya untuk nanti sesi 4 teman-teman harus lebih aktif lagi dalam bertanya supaya saya juga selaku mentor teman-teman juga gak bingung nih teman-teman paham atau enggak gitu ya. Ini tuh kayak berjamaah gitu ya. Semuanya pasif gitu. Nah, makanya nanti di sesi 4 harus lebih aktif lagi karena materinya lebih susah teman-teman ya membahas mengenai konten. Seperti itu. Dan untuk jadwal meeting satu versus satu nanti saya akan infokan juga di grup. Dan untuk rekaman seperti biasa teman-teman ya. Untuk rekaman nanti saya akan informasikan malam hari ini kalau nggak besok. Karena kalau di Zoom ini tuh nggak langsung disimpan di penyimpanan, melainkan di convert dulu teman-teman ya di Zoom ini. Butuh waktu beberapa jam sampai rekamannya siap digunakan gitu ya. Jadi setelah 7 hari baru kita lihat CPM dan lain-lain mas. Ini belum masuk ke CPM, belum masuk ke CPM dan lain-lain ya. Karena ini baru masuk ke landing page aja, belum iklan. Kalau udah iklan baru kita membahas mengenai CPM dan lain-lain. Berarti tugas kita buat LP ya mas, betul. Tugasnya buat LP, kayak gitu ya. Tugasnya buat LP. Oke, baik teman-teman semuanya. Karena memang di sini juga gak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya akan tutup dulu untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya Fauji, pamit. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat istirahat. Makasih, Mas.